Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang bagaimana zikir yang tanpa suara, tanpa huruf. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui bahwa kita dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir kepadanya. Zikir-zikir tersebut banyak diajarkan di dalam Al-Quran dan langsung diajarkan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita berzikir, bagaimana caranya. Tentang kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir kepadanya, untuk memperbanyak ingat kepadanya. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berzikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Ingatlah kepada Allah, ingat yang banyak. Para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita berzikir? Apakah dengan lisan, dengan hati, malah dengan tak bersuara? Maka zikir tentu antara ketiga, bersuara, nyaring, jahar, sir pelan, atau di dalam hati tak kedengaran, atau tak bersuara. Itu saling berkait antara satu dengan yang lain. Kalau zikir yang bersuara, yang berlafaz, yaitu diucapkan oleh lisan kita, lidah kita bergerak dan telinga kita mendengar. Di samping-samping kita mendengar ucapan kita. Misalnya kita mengucapkan La ilaha illallah. Maka lidah bergerak. Bibir kita juga bergerak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka itu biasa disebut dengan zikir lisan. Kemudian ada juga yang biasa disebut dengan sir, yaitu pelan. Apabila kita membacanya, misalnya kalimat La ilaha illallah, maka kita ucapkan dengan sir, pelan. Lidah juga bergerak, bibir juga bergerak. Tapi kadang-kadang hanya kita sendiri yang mengucapkannya, yang mendengarnya. Tapi orang-orang yang di sebelah tidak jelas untuk mendengar suara kita, apakah kita membaca La ilaha illallah atau bukan. Maka itu disebut dengan zikir pelan, zikir sir. Dan juga ada disebut dengan zikir hati. Kalau zikir hati itu lisan tidak mengucapkannya, bibir tidak bergerak, malah lidah kita juga tidak bergerak. Maka hatilah yang mengucapkannya. Maka itu disebut dengan zikir hati atau zikir qalbi. Ada juga yang biasa disebut dengan zikir yang lisan kita tidak menyebut. Hati kita juga tidak menyebut, tapi kita ingat, kita rasakan, kita hayati bahwa kita sedang dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak lagi pakai sebut, tapi cukup hanya diingat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang disebut dengan zikir yang tak bersuara,
zikir yang tak berhuruf. Kenapa disebut tak bersuara? Karena tidak kedengaran suara tersebut. Karena di dalam lubuk hati kita yang terdalam, sir kita yang terdalam menyebut nama Allah. Tidak bagian hati yang di luar, tapi bagian yang paling dalam dari hati kita. Kita hanya cukup ingat kepada Allah, tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah. Maka itulah yang disebut dengan zikir yang tak bersuara, zikir yang tak berhuruf. Karena tidak ada suaranya, juga tidak dapat dituliskan. Perjamaah yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya zikir tak bersuara itu karena tidak diucapkan dengan lisan. Tidak disebut dengan lisan kita. Kalau la ilaha illallah, maka itu disebut dengan lisan, kedengaran oleh orang yang di sekitar kita. Jadi bagaimana zikir yang tak bersuara, tak berhuruf? Apa saja zikirnya? Zikirnya itu sebenarnya sama dengan zikir yang kita suarakan. Zikir hati sama. Cuma pada umumnya zikir ini adalah pendek-pendek saja. Misalnya kita ingat kepada Allah. Penyebutannya Allah, Allahu, Allah. Maka di dalam hati yang kita terdalam, maka itulah yang disebut dengan zikir tak bersuara. Kenapa? Karena tidak didengar. Tidak lagi diungkapkan pada lisan kita. Terkadang juga tidak diungkapkan pada hati kita. Cuma kita merasakan bahwa Allah itu agung. Bahwa Allah itu maha besar. Misalnya saja, pada saat kita mendapatkan rezeki, lalu terbetik di dalam hati bahwa itu adalah rezeki yang datangnya dari Allah. Ingat kita kepada Allah yang maha pemberi rezeki. Maka itu disebut dengan zikir yang tak bersuara. Zikir yang tak berhuruf. Tidak tertulis, tidak disuarakan. Sepertinya halnya HP. HP kita ketika belum kita hidupkan. Maka sebenarnya dalam HP itu ada suara, ada bunyi-bunyian, ada huruf, ada gambar. Maka itulah yang di dalam HP sebenarnya. Dia mengingat huruf, mengingat gambar, mengingat bunyi. Yang di dalam HP itu tak bersuara, tak berhuruf, dan tak bergambar. Tapi kalau dihidupkan, dibesarkan volumenya, kemudian dia sudah bergambar, berhuruf, kemudian berbunyi, maka itu bukan lagi ibaratnya kalau kita zikir yang tak bersuara, tapi itu zikir yang bersuara, berhuruf, malah bergambar di dalam hati tersebut. Sama juga dengan di dalam diri kita. Pada saat kita ingat kepada Allah, bahwa Allah Maha Agung. Ketika kita memandang sesuatu, kita ingat pada Allah. Ketika kita mendengar sesuatu, langsung kita ingat kepada Allah. Kita rasakan kehadirat Allah pada diri kita. Maka itulah yang disebut dengan zikir tak bersuara. Zikir tak berhuruf. La sautin wala harfin. La sautun wala harfun. Tidak bersuara, tidak berhuruf. Jadi misalnya banyak hal-hal zikir-zikir yang tidak bersuara, asal tidak disuarakan, maka itu disebut dengan zikir tak berhuruf, tak bersuara. Misalnya kita ingat kepada Allah, Allah yang maha besar, Allah
Maha besar, Allahu Akbar. Kita ingat. Maka itu termasuk zikir tak bersuara. Tak berhuruf. Kita ingat Allah, Allah, Allah. Maka itu juga zikir tak bersuara. Kita ingat hu, maka itu zikir tak bersuara, tak berhuruf. Karena di dalam diri kita yang mengingatnya. Perjamaah yang dirahmati Allah. Demikian juga di dalam pelajaran muraqabah. Jadi pelajaran muraqabah itu ada di Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dia mengajarkan muraqabah. Maka kita di dalam muraqabah itu merasa dilihat oleh Allah. Dalam tafakur kita itu merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah, dan kita yakin kita merasa di dalam penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran muraqabah yang biasa diamalkan setelah kita berzikir thariqah, kemudian kita bermuraqabah setelah sholat 5 waktu. Nah, jadi muraqabah itu juga disebut dengan zikir tak bersuara dan tak berhuruf. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.